Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Nadia Paramita Rauf dengan NIM 4424200011 dari kelas Kimia A semester 4, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan simbol-simbol hazard atau simbol-simbol bahaya yang sangat mudah dijumpai ketika kita melakukan praktikum ataupun penelitian. Selain itu, saya juga akan menjelaskan terkait dengan penanganan-penanganan ketika terjadi kecelakaan di laboratorium. Dan tentu saja, tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Di mana video ini merupakan tugas mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1 yang diampu oleh Bapak Ahmad Kadir Kilo, SPD MSI. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu simbol-simbol hazard atau simbol-simbol berbahaya. Bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium memiliki sifat yang beraneka ragam. Di antara sifat-sifat tersebut, ada beberapa di antaranya yang ternyata dapat membahayakan bagi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan sekitarnya. Untuk membedakan antara bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang tidak berbahaya, diperlukan suatu simbol khusus yang bersifat universal, di mana sifat universal ini berarti menyeluruh, yang dimana inilah yang mendasari dibuatlah suatu peraturan tentang simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya. Melalui peraturan tersebut dibuatlah suatu simbol-simbol yang menandakan sifat berbahaya dari suatu bahan kimia. Jadi untuk simbol yang pertama yaitu simbol toksik, di mana simbol ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut adalah bahan kimia yang beracun. Nah, simbolnya sendiri digambarkan dengan tengkorak dan tulang yang saling bersilang. Nah, keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Nah, kemudian keracunan karena bahan kimia dengan simbol ini bukan hanya karena terjadi jika bahan tersebut masuk melalui mulut, namun juga bisa meracuni melewati proses pernapasan dan kontak dengan kulit langsung. Nah, beberapa contoh bahan kimia yang bersifat toksik itu misalnya arsen triklorida atau AsCl3 dan merkuri klorida atau HgCl2. Nah, kemudian kita masuk simbol ketiga yaitu harmful irritant, di mana simbol ini digambarkan dengan X atau silang. Nah, yang membedakan pada simbol ini di mana terbagi menjadi dua kode yaitu kode XN dan kode XI. Nah, kode XN ini menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan tersebut masuk melalui pernapasan, melalui mulut, terus melalui kontak kulit. Dan beberapa contoh dari kode XN ini misalnya peridin. Nah, sedangkan pada kode XI menunjukkannya adanya resiko inflamasi jika bahan tersebut kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Nah, contoh dari kode XI ini misalnya amonia atau NH3 dan benzil klorida. Nah, kita lanjut ke simbol yang keenam, di mana simbol keenam ini adalah dangers for environmental, di mana simbol ini bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut dapat berbahaya bagi lingkungan. Nah, di mana simbolnya ini digambarkan dengan pohon dan ikan yang mati. Nah, melepaskan atau membuangkan bahan kimia tersebut langsung ke lingkungan, baik itu di tanah, udara, perairan, atau mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, beberapa contoh bahan kimia dengan simbol ini misalnya tetrachlorometan, terus tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Nah, pada simbol yang ketujuh ini merupakan simbol flammable, di mana simbol ini merupakan bahan kimia yang bersifat mudah terbakar.
Ya, di mana simbolnya digambarkan dengan berupa nyala api. Bahan yang mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, di mana sangat mudah terbakar. Nah, adapun beberapa contoh bahan yang bersifat flammable dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu ada zat terbakar langsung, misalnya aluminium alkil fosfor. Kemudian ada gas amat mudah terbakar, misalnya itu butana dan propana. Kemudian yang cairan mudah terbakar itu misalnya aseton dan benzena. Dan yang terakhir itu adalah zat yang sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena air atau api. Nah, kita masuk simbol ke-8, di mana simbol ke-8 ini adalah simbol radioaktif. Nah, bahan kimia radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih dari 0,002 mikrokur per gram. Nah, di mana simbolnya digambarkan seperti baling-baling kipas. Setelah mempelajari simbol-simbol yang sering kita jumpai di laboratorium, kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait beberapa contoh kecelakaan di laboratorium dan penanganan apa saja yang harus dilakukan. Di mana jenis kecelakaan pertama yaitu luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep, livertan, mentega, atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1% dan segera pergi ke puskesmas. Di mana pada jenis kecelakaan yang kedua ini yaitu kulit terkena asam sulfat pekat atau larutan asam, di mana jika kulit tersebut terkena percikan dari asam sulfat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian dicuci dengan air, di mana mencuci dengan air ini agar asam sulfat itu sendiri menurunkan konsentrasinya, di mana kemudian ditambahkan dengan natrium bikarbonat yang merupakan suatu garam yang akan menetralkan asam sulfat itu sendiri, kemudian dioleskan dengan salep livertan. Selain dengan kulit yang terkena dengan asam kuat, di mana kulit juga terkena dengan basa kuat. Setelah ketika suatu kulit terkena dengan basa kuat, segera cuci dengan air yang banyak, di mana akan menurunkan konsentrasi dari basa itu sendiri. Kemudian ditambahkan dengan larutan asam asetat, di mana larutan asam asetat ini merupakan asam lemah yang dimana akan membuat basa itu sendiri akan menjadi netral. Nah, kemudian ditambahkan dengan air kembali. Setelah itu dikeringkan dan diolesi oleh salep livertan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis keempat kecelakaan yang dimana kulit terkena brom, dimana ketika kulit terkena brom segera dicuci dengan benzena dan diolesi dengan gliserin. Nah, setelah beberapa saat cuci sisa gliserinnya itu dengan menggunakan air. Nah, setelah itu diolesi dengan salep livertan. Nah, kemudian gimana ketika kulit terkena dengan fosfor, ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan peraknitrat 1%. Kemudian kita masuk pada jenis kecelakaan lainnya yang dimana kulit terkena zat organik. Nah, jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi dengan menggunakan sabun dan air hangat. Nah, kemudian jenis kecelakaan yang selanjutnya yaitu mata terkena asam atau basa, di mana jika asamnya encer, cuci mata dengan menggunakan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat
pencuci mata itu sendiri. Namun, jika larutan asamnya ini pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya untuk menurunkan konsentrasi dari asam itu sendiri. Kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Nah, kemudian bagaimana jika mata terkena dengan basah? Nah, cuci mata dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Nah, kita masuk di materi yang terakhir, yaitu di mana tindak pencegahan agar kecelakaan-kecelakaan yang saya sudah jelaskan tadi tidak terjadi pada kita. Di mana ketika kita melakukan praktikum atau penelitian, kita harus menggunakan masker, kacamata, sarung tangan, ataupun jas laboratorium agar terhindar dari di mana terkena langsung oleh kulit. Di mana masker digunakan untuk mencegah gas-gas yang dihasilkan dari bahan-bahan itu terkontaminasi dengan pernafasan. Nah, selain itu, kacamata, sarung tangan, dan jas laboratorium menghindari kita terkontaminasi langsung dengan kulit oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, selain itu, kita harus memperhatikan prosedur-prosedur yang baik, di mana ketika kita memperhatikan prosedur dengan baik, maka hasil yang akan kita dapatkan juga akan sesuai. Sebelum saya tutup, nah, di mana dalam bekerja di laboratorium tentu saja kita mempunyai target atau tujuan. Namun hendaknya kita mempunyai moto di mana hasil didapatkan diri selamat atau jangan mengorbankan diri demi tujuan. Nah, mungkin itu hanya yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila sangat jauh dari kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.